Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh urapi kami, berikan kami hikmat dari surga agar kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa tema besar pelajaran kita sepanjang 1 tahun ini adalah mengenai karya Allah. Ya. Dan kemarin kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni. Ya. Indahnya mengampuni. Kita juga sudah lihat bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan sikap pengampunan, sehingga meskipun mereka berbuat jahat tetap diampuni oleh Yusuf. Nah, sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang kedua, bab yang kedua, yang berjudul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, catat judulnya. Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita punya dua ayat inti yang harus kalian catat, yaitu Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan kita bahwa kalau apabila di antara kalian ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan personal chat ke saya di WhatsApp. Saya akan usahakan untuk balas secepat mungkin mengenai materi pelajaran kita ya, sehingga kalian akan mengerti lebih dalam tentang sesuatu yang kalian mungkin belum mengerti. Nah, kita akan mulai dengan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pria bernama Gordon Wilson. Gordon Wilson, tulisannya biasa saja ya. Dia punya anak putri, ya, anak perempuan bernama Mary, berumur 28 tahun. Suatu hari mereka pergi ke sebuah acara pawai gitu ya. Jadi kalau pawai berarti kan ada yang berbaris, ya. Saat itu yang berbaris adalah tentara membawa alat musik, ya, trompet dan lain-lainnya. Pokoknya acaranya meriah. Di acara itu tujuan mereka hanya untuk menonton. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi ledakan yang besar dan bangunan di sekitar mereka roboh dan menimpa mereka, termasuk dengan anaknya Pak Gordon ini, sehingga terjepit. Ya. Mereka berdua terjepit, lalu tiba-tiba anaknya bertanya, ya, ini ayah kan? Ya, tanya Mary. Lalu ayahnya jawab, betul Mary. Dan tidak lama kemudian akhirnya Mary tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Ya, tidak bisa diselamatkan, dan kemudian diketahuilah bahwa ternyata ledakan yang terjadi itu adalah akibat dari teroris di Irlandia Utara. Ya. Dan saat itu mereka dievakuasi, termasuk dengan Mary yang sudah meninggal. Dan ketika diwawancara, Gordon mengatakan seperti ini. Ya, ketika ditanya oleh wartawan, ditanya, bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu? Jawabannya sangat mengagetkan buat kita. Dia jawab seperti ini. Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka. Ya. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Tuhan mengampuni mereka. Ya, sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni dengan mudah orang yang sudah mengambil orang yang kita sayangi? Itu sangat sulit ya. Ini adalah hal yang sangat berat karena sudah mengambil orang yang kita cintai. Nyawa hilang. Tapi Gordon katakan, saya tidak benci mereka, saya tidak dendam mereka, bahkan saya akan doakan supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Ya. Dan Gordon setelah peristiwa itu, dia bukan mencari siapa pelakunya, tapi dia berusaha semaksimal mungkin supaya menciptakan perdamaian. Ya, dia berusaha supaya setiap orang tidak suka membeda-bedakan, entah agama, entah ras, entah suku, semuanya harus saling bersatu, berdamai, sehingga tidak ada lagi saling membunuh satu sama lain. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan,
bahwa ayat inti kita ada dua. Kita mulai dari Efesus 4 ayat 32. Ya, Efesus 4 ayat 32. Begini bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah sebabnya judul pelajaran yang kita pelajari adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kita harus mengampuni sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita. Ya, bayangkan umur kita saat ini, ya, kalian mungkin rata-rata umur 12, 11 atau mungkin 13 ya. Di dalam tahun-tahun yang sudah kalian lalui, hari-hari yang sudah kalian lalui, pasti sudah sangat banyak dosa-dosa yang kalian buat. Ya, kalian mungkin bisa catat, ya, atau bahkan sudah tidak bisa dicatat lagi karena saking banyaknya. Ya, dari umur 6 tahun kalian sudah bisa bedakan mana dosa, mana tidak. Ya, harusnya sekarang juga sudah bisa. Ya, hari ini saja sebelum kalian menonton video ini, dosa sudah kita lakukan. Ya. Dan tentunya dosa itu begitu banyak, dan sebenarnya kita sebagai manusia tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan karena dosa kita begitu banyak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mau mati buat kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mau datang ke dunia ini untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita? Tuhan yang sudah punya tempat yang indah, yang bagus, tapi malah datang ke dunia yang sudah kotor dengan dosa ini. Lahir di kandang domba dan mati di kayu salib buat orang yang jahat, ya. Setiap dikasihi, lagi-lagi berbuat dosa, diampuni, berbuat dosa. Kenapa? Ya. Yang pertama, catat, alasannya adalah karena Tuhan mengasihi manusia. Ya. Tentu saja kasih adalah kekuatan yang paling besar di dunia ini. Ya. Bahkan dasar dari pemerintahan Tuhan adalah kasih. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Dia rela mati buat manusia. Ya, coba kita mungkin ibaratkan lah ya, sepasang kekasih ya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka pasangannya akan mengampuni dia kalau memang benar-benar mengasihi. Atau seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya, sesalah apapun kita sebagai seorang anak, bapak dan mama selalu mengasihi, selalu mengampuni, selalu memaafkan karena kasih. Ya, semuanya dilandaskan oleh karena kasih. Ya, oleh karena kasihlah Yesus mau mati buat menebus manusia. Yang kedua, catat, alasannya adalah karena Allah Maha Pengampun. Di dunia ini tidak ada yang lebih pengampun daripada Tuhan. Ya. Siapapun yang mau datang kepadanya untuk meminta ampun, maka akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau minta ampun, Tuhan Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita buat, Tuhan akan tetap mengampuni kita. Ya. Karena Tuhan Maha Pengampun. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Tuhan adalah penyelamat. Ya. Karena Tuhan adalah penyelamat. Di dalam kehidupan yang sudah dilalui oleh manusia, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari zaman Adam sampai kepada zaman kita saat ini, Tuhan sudah banyak mengutus nabi-nabinya, ya, untuk selalu menegur manusia, ya, untuk menyelamatkan manusia. Kita mulai mungkin contohnya Nuh, ya, ketika Nuh Tuhan utus, Tuhan suruh untuk membuat sebuah bahtera. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan manusia. Lalu siapa lagi? Simpson, ya, Tuhan kirim untuk menyelamatkan manusia. Ya. Dan Yesus datang juga untuk menyelamatkan manusia. Karena Tuhanlah yang punya keselamatan itu, sehingga Dia menyelamatkan manusia. Jadi kita sudah dapat 3 alasan kenapa Tuhan datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Yang pertama, karena Tuhan adalah kasih. Yang kedua, karena Tuhan adalah pengampun. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah penyelamat. Nah,
Kita buktikan itu dengan apa yang dilakukan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Judulnya adalah perempuan yang berzina. Saya baca. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah yang sangat indah tentang Yesus dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, kenapa sangat indah? Karena menceritakan tentang seorang perempuan yang dibawa ke tengah-tengah, tujuannya buat dipermalukan sama orang-orang. Ya. Lalu tujuannya juga supaya mencobai Yesus dan supaya perempuan itu dihukum dengan dilempari dengan batu. Tapi ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus tidak ikut-ikutan menghukumnya. Yesus tidak ikut-ikutan menghakiminya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia bungkuk ke tanah lalu bertanya, "Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Dialah yang pertama kali menghukum perempuan ini dengan batu." Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa Yesus ketika dia menulis di tanah, yang dia tulis adalah dosa-dosa dari orang-orang yang menghakimi perempuan itu. Mau tunjukkan kepada mereka bahwa kamu juga berdosa. Lalu kenapa kamu yang berdosa menghakimi orang yang berdosa juga? Apa hak yang dimiliki oleh mereka? Apa hak kamu sehingga kamu menghakimi orang lain dengan batu? Ya. Jadi ketika mereka lihat Yesus menulis, malulah mereka. Ketahuan saya berbuat dosa. Mungkin kalau saat itu sebelum mereka datang, seorang Farisi mungkin dia habis berbohong. Lalu sebelumnya mungkin habis mencuri. Lalu kemudian ditulis oleh Yesus di tanah. Kalau Yesus tidak tulis, mungkin dia masih bisa pura-pura, saya tidak melakukan dosa. Tapi Yesus tulis bahwa mereka juga berdosa dan tidak layak untuk menghakimi orang lain. Nah, sekarang kita yang ada di dunia ini juga manusia yang berdosa. Pernah salah. Lalu apakah kita punya hak untuk menghakimi orang lain? Tentu saja tidak. Hanya Tuhan yang menghakimi manusia. Nah, tetapi tentu saja hal ini diakhiri dengan sebuah kalimat nasihat kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, artinya ketika kita bisa diperlakukan dengan tidak baik, kita ampuni dan nasihati dia. Oke, jangan lakukan lagi ya. Karena Tuhan tidak senang kita berbuat dosa. Bukan hanya sekedar biarkan saja, tapi juga diberikan nasihat. Ya. Pengampunan dan nasihat. Ada pengampunan di situ.
hanya Yesus yang boleh menghakimi, dan Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan kepada orang lain. Ya. Oke. Ada sebuah kegiatan yang harus kalian lakukan, ya, selain daripada mencatat hal-hal penting dari pelajaran hari ini. Kalian juga diberikan sebuah permainan yang bisa kalian tulis, ya. Nanti kalian foto dan kirim juga ke Google Classroom. Yang pertama, ya, bayangkan apabila kamu sedang mengadakan perjalanan ke luar negeri dan kamu menggunakan pesawat. Nah, kamu pergi bersama-sama dengan teman sekelas. Ketika pergi, kamu hanya boleh bawa 10 barang, ya, 10 barang yang bisa dimasukkan ke dalam pesawat, yang masuk akal untuk dimasukkan atau dibawa ke pesawat. Ingat ya, selalu ada batasan-batasan ke dalam pesawat. Tidak boleh bawa mobil karena tidak muat, ya. Tidak boleh bawa sesuatu yang tidak ada di dunia nyata, ya. Kalian harus bawa sesuatu yang masuk akal, yang bisa kalian bawa untuk masuk ke dalam tas. Oke. Baik. Sekarang bayangkan kamu sudah masukkan semua barang-barangmu itu, tulis 10 barang, ya. Setelah kamu tulis 10 barang itu, lalu bayangkan masuk ke dalam pesawat bersama dengan teman-temanmu, kamu duduk di satu kursi, ya, ngobrol dengan kanan kiri. Ingat, harus pakai seatbelt, tidak boleh lari kemana-mana, harus ikuti peraturan. Pesawat akhirnya terbang. Ketika sudah terbang, tiba-tiba ada sirine yang mengatakan bahwa pesawat dalam keadaan bermasalah, dan akhirnya pesawat jatuh. Tapi untungnya kalian siaga dan kalian siapkan diri untuk selamatkan diri. Nah, ketika kalian menyelamatkan diri, ya, kalian satu kelas selamat semua. Ya, akhirnya kalian pakai pelampung dan semuanya mengapung di laut. Barang-barang yang kalian bawa, 10 barang setiap orang itu tidak bisa dibawa semuanya. Ya, karena tangan kalian hanya 2. Tidak bisa memaksa supaya dapat 10 barang kalian bawa. Semuanya keluar dari tas. Kalau kalian kejar, kalian keburu dimakan sama hiu atau mungkin hilang dari kelompok. Jadi kalian bayangkan harus memilih 2 barang dari antara semua barang yang kalian sudah bawa ke dalam tas. Oleh karena itu, setelah kamu mencatat 10, maka sekarang coret 8 dan sisahkan 2. Oke? Nah, foto dan kirimkan kepada saya. Nah, di pertemuan berikut saya akan jelaskan apa makna permainan itu. Ya, oke. Nah, kita akhiri dengan ayat inti yang lain dalam Kolose 3. Ya. Kolose 3 ayat 13. Ya, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan banyak melakukan dosa. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, yang mengabaikan kita. Dia selalu mengampuni kita apabila kita mau meminta ampun daripada Tuhan. Nah, sekarang kita yang sudah mendapatkan pengampunan itu, Tuhan minta juga agar kita mau mengampuni orang lain. Ya. Oke, kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada hari ini, dan kami sudah menyelesaikan pelajaran kami. Biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Oke, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.